Seorang pria tiba-tiba menyadari dengan ngeri bahwa kemungkinan besar ia telah meninggal. Korek apinya yang sebelumnya tidak mau menyala secara ajaib menyala setelah kecelakaan mobil. Yang lebih aneh lagi, melalui cahaya lampu ia menemukan separuh korek apinya telah hilang. Untuk menguji kecurigaannya, pria itu bergegas ke sebuah toko lampu di pinggir jalan. 커피 한 잔 더 주시겠습니까? Pemilik toko menawarinya secangkir kopi bersuhu 100 derajat Celcius, tetapi pria itu yang tidak terganggu oleh panasnya menghabiskannya sekaligus. 이상했습니다. 뜨겁지도 않고 맛도 느껴지지 않고. Namun pemilik toko tetap tenang. Pria itu buru-buru bertanya di mana tempat ini karena ia tidak dapat melarikan diri dari tempat berhantu ini. Ketenangan pemilik toko langsung berkorbar karena hantu-hantu yang sebelumnya mengunjungi toko itu tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Pria itu kemudian menanyai pemilik toko lagi. 내가 이상한 건지 이곳이 이상한 건지 알아야 하겠습니다. Pemilik toko tidak memberi penjelasan lebih lanjut, melainkan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang pupil vertikal yang menakutkan. Wajah pria itu langsung memucat ketakutan, tetapi ia segera menenangkan diri untuk melarikan diri dan bertanya kepada pemilik toko apakah ia masih hidup. Pemiliknya yang memperlihatkan lampu berkelap-kelip di dalam toko menjelaskan bahwa ini adalah ruang khusus di dunia bawah, tempat orang mati atau sekarat akan diedarkan di seluruh toko. Pemilik toko kemudian menceritakan tentang kehidupan masa lalunya. Ternyata pria itu adalah seorang polisi kriminal yang memecahkan banyak kejahatan besar di kota. Namun saat menangkap seorang tersangka, ia ditabrak secara brutal oleh mobil yang dikendarai oleh seorang kaki tangan. Ketika tim pencari menemukannya, anjing pelacak sedang berbaring di atasnya untuk menghangatkannya. Pria itu kemudian mengerti mengapa telinganya terus-menerus dipenuhi gonggongan anjing. Ketika ia menemukan anjing itu di dimensi lain, ia menyadari bahwa gonggongan anjing pelacak yang terus-menerus itu adalah upaya untuk membangunkan kesadarannya. Anjing pelacak itu kemudian berlari ke sebuah toko lampu tempat pria itu bertemu dengan pemiliknya. Kemudian adegan di awal terungkap. Sebelum pria itu sempat pulih dari keterkejutannya, pemiliknya berbicara lagi. 사후적입니다. Mendengar suara ini, pria itu segera mengulurkan tangannya untuk menyentuh bagian belakang kepalanya dan merasa separuhnya telah hilang. Pemilik toko kemudian berbicara lagi. Pria itu kini berada di ambang hidup atau mati, dan untuk kembali ke dunia nyata, ia harus menemukan secercah cahaya. Mendengar ini, pria itu segera mengeluarkan korek apinya dan menyalakannya. Saat api menyala, seorang perawat tiba-tiba muncul di hadapannya, menandakan pria itu telah terbangun dari luka parah dan komanya. Setelah pulih, pria itu menelusuri ingatannya ke toko lampu, tetapi di dalamnya ada pria lain yang mengenakan kacamata hitam. 볼 줄 알았습니까? 알겠다고 했었잖아요. Tepat saat pria itu tertegun, pria itu menjelaskan bahwa dia adalah tukang perahu antara dunia nyata dan dunia bawah yang bertanggung jawab untuk mengangkut orang lain ke dunia bawah. Kini setelah misinya selesai, ia akhirnya bisa pulang. 죽겠나? Mendengar suara ini, pria itu mengambil kacamata hitam dan perlahan memakainya. Pada saat itu, pria itu langsung menjadi tukang perahu baru di dunia manusia. Saksikan keseruan lainnya bersama Misteri